Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ujian promosi atas nama Promovendus Pak Aditya Nugraha, mohon bisa menjaga kehebatan bersama. Yang membawa handphone mohon diposisikan silent. Khawatir nanti pas lagi presentasi bunyi. Baik. Oke, dengan ini sidang promosi program doktor atas nama Promovendus Saudara Aditya Nugraha dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada Saudara Promovendus dipersilahkan untuk masuk ke ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang promosi program doktor di IPB yang ke-149 di tahun 2022-2024 diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, Master of Science, dengan anggota Dr. Zainal Asikin, Sarjana Ekonomi, Master of Science, dan Dr. Raden Diki Indrawan, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbing, yang pertama adalah Insinyur Salis S. Abrilan, Master of Science, Dr. Filosofi, CEO Digital Energy Asia, dan Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Master of Science, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, sidang saya serahkan kepada Profesor Dr. Hermanto Siregar sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Silakan Pak Hermanto. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus. Saudara Aditya Nugraha dilahirkan di Bandung 18 Maret 1981. Lulus sarjana Universitas Pajajaran, yaitu dari Fakultas MIPA jurusan Statistika tahun 2003. Kemudian pada tahun 2015 meraih gelar Magister Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Promovendus adalah senior expert di Pertamina Energy Institute, PT Pertamina Persero. Pada saat ini, Saudara Aditya Nugraha di hadapan Komisi Promosi dan hadirin sekalian menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Rancang Bangun Net Zero Emission Indonesia dan Strategi Bisnis Perusahaan Energi. Pada kesempatan pertama kami mempersilahkan Promovendus, Saudara Aditya Nugraha, menjelaskan hasil penelitiannya sesuai waktu yang ditentukan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Nur Azam, Dr. Popong Nur Hayati, Prof. Hermanto Siregar, Dr. Zainal Asikin, Dr. Diki Indrawan, Pak Salis Aprilan PhD, Prof. Haryanto, serta hadirin semua. Berikut paparan terkait rancang bangun Net Zero Emission Indonesia dan strategi bisnis perusahaan energi. Studi literatur menunjukkan bahwa perusahaan dan pemerintah di dunia kurang perhatian dalam hal betapa pentingnya emission pathway. Berbagai upaya menuju ke sana sudah dilakukan, di antaranya dari beberapa kementerian dan institusi pemerintah Indonesia yang telah merilis roadmap dekarbonisasi, namun dengan target yang tidak konsisten. Kami mengamati terdapat gap yang dari aspek teori menunjukkan belum adanya penelitian jangka panjang terkait NZE di Indonesia. Pada aspek empiris, diperlukannya rancang bangun NZE Indonesia dan strategi bisnis perusahaan energi. Pertanyaan penelitiannya ini adalah, apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat NZE? Bagaimana posisi dan karakteristik Indonesia terhadap negara di dunia? Bagaimana posisi perusahaan energi di dunia? Serta bagaimana rancang bangun NZE Indonesia?
Keempat pertanyaan inilah sebagai dasar tujuan penelitian yang akan dibahas lebih detail. Manfaat yang diharapkan bagi pemerintah, yaitu mendapatkan rekomendasi kebijakan energi, adapun pada level perusahaan, berupa rekomendasi strategi perusahaan. Dan bagi dunia akademisi, sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan arah penelitian selanjutnya. Kemudian kebaruan penelitian yaitu memperoleh rekomendasi kebijakan energi, berkontribusi terhadap pengetahuan pada konteks perubahan iklim yang dikaitkan pada level perusahaan, dan merumuskan karakteristik strategi suatu negara. Sebagai salah satu tinjauan pustaka, yaitu Environmental Cluster Curve Theory, yang menganalisis hubungan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berbentuk kurva U terbalik. Kerangka pemikiran dimulai dari bagaimana NZE di Indonesia melihat permasalahan yang ada bahwa terdapat inkonsistensi target dan resiko aset konvensional, serta setiap tujuan penelitian menggunakan alat statistika yang relevan. Untuk tujuan pertama menggunakan metode stepwise regression, tujuan kedua menggunakan analisis cluster, dan tujuan ketiga menggunakan analisis non-parametrik. Terakhir, tujuan keempat melakukan sintesis dari tujuan 1 hingga 3, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan in-depth interview. Kita mulai dari tujuan pertama, yaitu mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat NZE. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa terdapat potensi hubungan antara GDP per kapita dengan emisi per kapita seperti kurva U terbalik secara signifikan. Ini sesuai dengan hipotesis Environmental Cluster Curve Theory. Nilai titik balik GDP per kapitanya 12.440 US dollar. Adapun GDP per kapita Indonesia tahun 2023 masih menunjukkan 4.919 US dollar. Proyeksi menunjukkan GDP per kapita 12.400 US dollar tersebut dapat dicapai pada tahun 2037. Pengujian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan seperti kurva N secara signifikan dengan tambahan variabel konsumsi fosil fuel dan energi rendah karbon yang membuat penelitian ini menjadi suatu kebaruan. Berikutnya tujuan kedua, yaitu penilaian posisi dan karakteristik Indonesia terhadap negara di dunia. Beberapa variabel yang digunakan diantaranya adalah investasi rendah karbon, penetrasi energi terbarukan, komitmen mengurangi emisi fosil, emisi dalam produksi listrik dan transportasi, kapasitas dan juga harga. Terdapat 6 klaster yang terbentuk dengan nama sesuai dengan karakteristiknya, yaitu klaster 1 diberikan nama Renewable Pioneer, klaster 2 disebut Transport Emission Leader, kemudian klaster 3 disebut High Cost Clean Mobility, selanjutnya klaster 4 disebut Demand Surge, kemudian klaster 5 yaitu Policy Innovator, dan terakhir klaster 6 yaitu Low Climate Policy and Fuel Cost. Klaster 1 memiliki isi hanya satu negara, yaitu China. Klaster 2 juga hanya memiliki isi satu negara, yaitu Amerika Serikat. Klaster lainnya mempunyai anggota sebagaimana pada gambar berikut. Adapun Indonesia termasuk dalam klaster 4. Pengujian menunjukkan bahwa investasi pada transisi energi merupakan variabel yang paling membedakan antar klaster lainnya. Klaster 4 mempunyai karakteristik di bawah rata-rata dalam hal investasi transisi energi, penetrasi energi terbarukan, kebijakan iklim dan intensitas karbon. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan dalam memenuhi standar keberlanjutan energi nasional, termasuk juga energi internasional. Selanjutnya tujuan ketiga, bagaimana posisi perusahaan energi di dunia. Variabel yang digunakan dalam menilai posisi perusahaan energi di dunia adalah penetapan target perusahaan, apakah mengikuti pemerintah atau secara independen. Apakah target emisinya di bawah 0, mempunyai interim target, target berbasis sains, scope, dan lainnya. Berdasarkan data yang diambil dari 58 perusahaan besar di dunia di sektor energi dan oil and gas, terdapat 90% yang menetapkan target net zero secara independen merupakan perusahaan internasional dan 10%-nya merupakan perusahaan nasional. Perusahaan nasional yang mempunyai target independen yaitu China Petroleum, Ecopetrol, Petrobras, Petronas, dan Aramco. Adapun perusahaan nasional yang menyesuaikan dengan kebijakan negaranya, yaitu PetroChina, Rosneft, dan Pertamina. Pengujian non-parametrik menunjukkan variabel jenis perusahaan yang melihat perusahaan nasional atau perusahaan internasional termasuk yang berbeda. Selanjutnya tujuan terakhir, terkait rancang bangun NZE Indonesia. Analisis menggunakan framework yang diadaptasi dari Deep Decarbonization Pathway Project, yang mempunyai 4 prinsip, yaitu strategi nasional, pengembangan model, dashboard, dan backcasting. Metode yang digunakan dalam tujuan 4 ini merupakan sintesis dari 3 tujuan sebelumnya.
Tujuan 1 pada pengembangan model, tujuan kedua dan 3 pada benchmark, yang ditambah dan diperkuat dengan metode kualitatif berupa in-depth interview, khususnya pada bagian backcasting dan pathway dengan pakar, praktisi, pemerintah, dan akademisi. Kita akan bahas masing-masing prinsip tersebut. Yang pertama pada aspek strategi nasional. Indonesia perlu memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi sebagai tujuan utama, seraya memajukan inisiatif energi berkelanjutan. Oleh karena itu, keseimbangan trilema energi dapat berbeda secara substansial antar negara, khususnya antara negara maju dan berkembang. Dukungan dari negara maju untuk negara berkembang diperlukan agar dapat mendorong investasi dalam teknologi baru. Agar transisi tidak hanya berhasil namun juga fair and just, negara perlu memperkuat ketahanan energi untuk memastikan bahwa pengurangan emisi tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Aspek keberlanjutan merupakan hal yang perlu dilakukan saat ini, namun masih perlu hati-hati dalam hal akselerasinya. Pada prinsip pengembangan model, hasil kesimpulan di Indonesia secara proyeksi memungkinkan mengikuti hipotesis environmental Kuznets curve dengan kurva U terbalik dan kurva N. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperhatikan ketahanan energi dalam jangka pendek dan menengah, serta perlunya dukungan riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Kemudian pada prinsip benchmark, hasil analisis klaster menunjukkan bahwa negara-negara mempunyai beberapa klaster yang berbeda secara signifikan. Karakteristik setiap klaster dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Karakteristik klaster 1 dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem perdagangan emisi karbon dioksida dan menarik investasi serta penerapan kendaraan listrik melalui kebijakan insentif. Dari klaster 2 dapat menjadi referensi dalam hal sumber daya terbarukan yang melimpah memerlukan transformasi infrastruktur skala besar. Referensi dari 5 dan 6 menunjukkan rencana dan implementasi kebijakan transisi energi. Indonesia yang termasuk dalam klaster 4 dapat menjadi pembelajaran dalam perlunya investasi dan upaya yang lebih besar dalam infrastruktur serta transisi menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan. Karakteristik Indonesia lainnya menunjukkan rata-rata harga listrik yang lebih murah, sehingga dapat menjadi peluang untuk menjadikan kendaraan listrik lebih hemat biaya dibandingkan kendaraan konvensional. Tujuan nasional dapat diperoleh dengan menggunakan backcasting yang dijabarkan melalui tahapan tertentu. Namun, kementerian dan institusi pemerintah Indonesia memiliki beberapa roadmap dekarbonisasi dengan target yang tidak konsisten, Adianto 2022. Dengan demikian, untuk melakukan navigasi kompleksitas transisi net zero, sebaiknya terdapat lembaga atau badan yang mempunyai wewenang yang lebih kuat, bahkan yang dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden, karena hal ini merupakan hal yang sangat serius. Lembaga yang khusus ini didedikasikan dalam memetakan peta jalan pencapaian NZE secara detail, mencakup skop 1, 2, dan 3 di Indonesia, yang melibatkan kementerian dan instansi terkait seperti BUMN dan swasta. Keterlibatan perwakilan masyarakat juga perlu dipertimbangkan sebagai masukan terkait kesiapan dan sosialisasi secara umum. Dari 4 prinsip tersebut, dapat disusun bagaimana pathway yang dapat dikembangkan. Lembaga apapun yang ditunjuk untuk melakukan navigasi NZE nasional sebaiknya mempunyai pathway yang mempunyai kekuatan hukum berdasarkan undang-undang yang tidak bergantung pada siapa pemerintah saat ini, sehingga tetap dapat digunakan walaupun pemerintahan berganti. Dengan demikian, pathway sebaiknya bukan berdasarkan pada tataran peraturan menteri ataupun peraturan presiden. Terdapat hal yang dapat dilakukan, yaitu pembentukan ekosistem dari kebijakan carrot and stick, sebuah metafora yang merupakan penggunaan reward and punishment untuk mendorong kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dituangkan secara jangka panjang dan juga jangka pendek. Secara jangka pendek, fokus kebijakan pada konteks carrot perlu diprioritaskan, serta kebijakan insentif dan subsidi energi bersih. Pada sisi konsumen, perlu dialihkan menggunakan energi bersih. Pada sisi bisnis, dapat menggunakan satu pemberi pinjaman untuk portofolio fossil fuel dan energi bersih. Selain itu, peningkatan efisiensi dan penggunaan teknologi CCS di CCUS penting untuk dikembangkan. Pada sisi pemerintah, peningkatan infrastruktur transportasi publik dapat mengurangi penggunaan fossil fuel. Sumber energi gas pun dapat menjadi jembatan pada jangka pendek menuju jangka panjang. Adapun secara jangka panjang, jika konteks carrot sudah terbentuk dengan baik, maka konteks stick yang kemudian perlu diprioritaskan, seperti kebijakan pajak,
Selain itu juga perlu komitmen dalam penutupan pembangkit yang menggunakan batu bara dan meningkatkan penggunaan energi bersih, termasuk nuklir dan hidrogen. Bapak dan Ibu, rancang bangun NZE pada level nasional ini terkait juga pada level perusahaan. Perusahaan energi perlu memprioritaskan pasokan dan keamanan energi di tengah transisi energi. Indonesia memang tidak dapat beralih dari produksi minyak dan gas dalam waktu dekat. Namun, perusahaan energi dapat meningkatkan investasi dan aktivitas transisi sebagai dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah. Perusahaan energi perlu terus memprioritaskan teknologi dan dekarbonisasi bahan bakar fosil serta penggunaan CCUS. Terdapat pergeseran strategi perusahaan dari semula divergen menjadi cenderung lebih konvergen yang sudah memiliki kesamaan diakibatkan oleh perang. Banyak pemerintahnya yang kembali memperhatikan ketahanan energi. Strategi transisi perusahaan energi nasional sangat bervariasi dan masih berada pada tahap yang lebih awal dibandingkan perusahaan internasional. Kondisi Indonesia perlu menjaga ketahanan energi yang dapat menghambat transisi energi yang saat ini lebih relevan menggunakan istilah energy addition, mengingat peningkatan energi terjadi secara total, termasuk penambahan dari energi bersih. Kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Hubungan antara GDP per kapita dan emisi CO2 per kapita memungkinkan mengikuti hipotesis EKC dengan kurva U terbalik, dan mengikuti kurva N dengan tambahan variabel konsumsi fosil fuel dan energi rendah karbon. Analisis klaster juga menunjukkan bahwa negara-negara mempunyai beberapa klaster yang berbeda secara signifikan. Pada level perusahaan, terdapat pergeseran strategi perusahaan dari semula divergen menjadi cenderung lebih konvergen. Dalam rancang bangun NZE nasional, sebaiknya terdapat lembaga atau badan yang mempunyai wewenang yang lebih kuat dan mempunyai pathway yang mempunyai kekuatan hukum berdasarkan undang-undang. Hal yang perlu dilakukan yaitu ekosistem dari kebijakan carrot and stick. Sebagai saran, penelitian ini membahas hanya dari sektor energi yang membuka penelitian selanjutnya untuk membahas sektor lain seperti kehutanan dan pertanian yang berkontribusi terhadap emisi lingkungan di Indonesia. Adapun pada aspek metodologi, penelitian ini telah mengeksplorasi dan menyediakan temuan antara GDP per kapita dan emisi CO2 per kapita pada aspek manajemen strategi yang memerlukan tinjauan ilmiah pada aspek metode ekonomi. Terkait publikasi, dari 3 jurnal terindeks Scopus yang sudah disubmit, 1 jurnal sudah melewati proses accepted dan statusnya under consideration for publication dan sudah dipresentasikan di International Conference on Energy Environment tahun lalu di Bali. Kemudian 1 jurnal Q2 sudah accepted dan 1 lagi jurnal Q2 sedang direview. Christina Figures, sebagai arsiteknya Paris Agreement, membagi dunia menjadi 2 pilihan, yaitu dunia yang kita sedang buat saat ini dan dunia yang seharusnya kita buat. Disertasi ini diharapkan menjadi bagian apa yang seharusnya kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya saya persilakan Komisi Promosi mengajukan pertanyaan. Alokasi waktu masing-masing 10 menit. Perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa sebelum sidang promosi ini sudah dilakukan ujian tertutup di mana pertanyaan-pertanyaan teknis mendetail ya sudah diajukan. Jadi hari ini sifatnya adalah sebagai promosi ya, ujian atau sidang promosi. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Insinyur Salis Aprilian MSc, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hermanto, Ketua Dewan Promosi, Bapak Dekan, dan para anggota Dewan Promosi. Selamat Mas Adit atas pencapaian sampai hari ini di posisi ini, sidang terbuka. Saya bangga sekali bisa menjadi tim penguji di sini, di mana pada saat sidang tertutup begitu banyak apa yang kita diskusikan dan dilanjutkan dengan diskusi secara pribadi ya. Baik para hadirin yang saya hormati, ini menarik sekali isunya karena
menurut saya sangat up to date, dan kemarin juga minggu lalu saya dengan Pak Daniel dan Pak Wawan di Bali juga sebagian membahas ini tentang NZT, net zero emission, bukan hanya di Indonesia tapi di global. Nah, hal-hal yang terkait dengan ini itu ternyata sudah diturunkan ke level perusahaan, bukan hanya sebagai isu negara tapi di perusahaan. Dan di sini ada Dr. Satya yang saya kira juga sangat concern terhadap energi karena beliau di Dewan Energi Nasional. Ada satu yang ingin saya mengklarifikasi pada calon Dr. Aditya Nugraha ini. Tadi disampaikan bahwa Indonesia perlu suatu lembaga atau yang dibentuk dengan undang-undang untuk menangani NZT ini. Nah, apakah yang sekarang itu tidak cukup seperti DEN ya, yang Pak Satya ada di sana, atau ada lembaga apa gitu ya, bentuknya seperti apa? Karena kemarin sewaktu saya jadi moderator di acara IGS, Indonesian Gas Society, juga di situ ada yang dari Kementerian Kelautan sudah menginisiasi tentang itu, dari PLN juga sudah menginisiasi. Nah, apakah perlu suatu lembaga itu seperti apa? Dan NZT ini kan suatu isu bukan hanya satu negara, tapi bisa disebut global dan regional. Artinya di negara ASEAN sendiri barangkali concern-nya kalau kita mematuhi katakanlah apa yang sudah disepakati di dunia, tetapi katakanlah Singapura, Malaysia atau Thailand, tetangga kita misalnya Filipina tidak mematuhi, itu juga akan timpang dan itu tidak efektif gitu ya. Nah, bagaimana menurut Mas Adit secara nasional dan regional, jadi belum global karena ini mungkin isu regional, apakah sudah ada lembaga itu atau ada komunikasi antar negara atau seperti apa? Itu mungkin dari saya, Prof. Hermanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salis. Izin Pak Satya, saya merespon karena harus minta izin dulu. Dewan Energi Nasional memiliki peran yang sangat penting, Pak, dalam menjalankan proses net zero emission di Indonesia. Hal ini memang merupakan tugas DEN yang merumuskan dan mengawasi kebijakan energi nasional. Namun, mencapai NZE tidak hanya melibatkan sektor energi, tetapi juga memerlukan koordinasi, strategi dan sinergi dengan sektor-sektor lain, seperti petrokimia, industri, transportasi, dan juga bahkan pertanian di sini. Oleh karena itu, memang walaupun DEN memiliki peran sentral, Pak, keberhasilan mencapai NZE ini memerlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih terkoordinir. Kemudian yang terkait tadi yang dengan benchmark ya, saya coba lihat beberapa data saya. Beberapa bulan lalu, Pak, saya pribadi pernah bertemu dengan beberapa menteri di Australia, di Parlemen Queensland, Pak. Kami melihat bahwa di Australia terdapat rencana pengurangan emisi jangka panjangnya itu diterbitkan oleh Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air. Itu merupakan suatu gabungan antara beberapa kementerian yang di sana menjadi satu kementerian menjadi salah satu kementerian satu kementerian gitu. Nah, khususnya untuk NZE di Australia memiliki badan hukum independen yaitu Climate Change Authority. Ya, ini untuk memberikan rekomendasi ahli secara independen kepada pemerintah Australia mengenai kebijakan perubahan iklim yang memastikan rencana dan target NZE. Di Singapura juga terdapat Sekretariat Nasional Perubahan Iklim yang memimpin rencana ramah lingkungan di Singapura. Kemudian di Jepang, inisiatif keberlanjutan dipimpin oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, yang ini didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian konteks ASEAN, kalau saya lihat di penelitian saya coba hubungkan dengan apa yang Pak Salis tanyakan. Saya melihat bahwa kerjasama regional dan juga termasuk di dalamnya internasional, ini tentunya dapat berperan penting dalam membantu Indonesia untuk mencapai target NZE. Jika kita lebih detail pada konteks ASEAN, kondisi negara di ASEAN pun mempunyai kecepatan dan karakteristik yang berbeda.
Dalam penelitian ini Pak Salis, negara ASEAN yang berada pada klaster 4 bersama Indonesia adalah Vietnam dan Singapura. Di klaster 6 kalau tadi kita lihat ada Filipina, Malaysia dan juga Thailand. Perbedaan ini tergantung dari aspek kebijakan, sumber data yang dimiliki, target negara dan juga prioritas masing-masing negara di ASEAN. Dengan karakteristik yang berbeda ini justru menjadi suatu kesempatan untuk kita berkolaborasi. Saat ini di negara ASEAN telah memiliki beberapa komitmen. Saya melihat bahwa ada ASEAN Power Grid, ada Trans-ASEAN Gas Pipeline untuk melakukan jaringan integrasi gas yang menjadi pembahasan di ASCOP atau ASEAN Council on Petroleum. Kaitannya dengan pekerjaan saya di instansi, di sini juga ada teman-teman Pertamina Energy Institute, ada Mas Eko dan teman-teman. Saat ini kami sedang melakukan kajian Pak, bersama beberapa universitas terkait profiling untuk menjajaki potensi kolaborasi antar negara di ASEAN, bahkan antar BUMN. Kami melihat paling tidak ada dua hal yang sangat potensial untuk dikolaborasikan. Yang pertama dari aspek capacity building, yang tidak hanya kita mendapatkan pemahaman apa yang sudah dilakukan oleh negara lain, namun kita juga dapat berkontribusi membantu negara lain. Betul Pak Salis, NZE bukan PR satu negara dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. NJT ini merupakan PR regional dan juga internasional. Apa yang terjadi di negara kita dapat berdampak kepada negara tetangga, demikian juga sebaliknya. Dari hal yang lain, yang dapat dikolaborasikan dari aspek finansialnya Pak, tidak hanya pendanaan secara masing-masing di level internasional, namun bila mana hal ini dapat dilakukan secara bersama-sama di level ASEAN, maka berpotensi untuk membuat keekonomian yang lebih baik, atau lebih jauh lagi, yaitu membentuk fasilitas pendanaan bersama untuk mendanai proyek-proyek energi bersih, mengakses dana hijau seperti Green Climate Fund, bahkan mendorong investasi langsung ke Indonesia berupa FDI dalam sektor energi. Selain dua ini, tentunya masih banyak hal yang lain yang perlu kami diskusikan di level negara ataupun di level BUMN. Seperti contohnya kolaborasi teknologi dan inovasi dalam hal pengembangan baterai, CCUS dan efisiensi energi. Dari aspek kebijakan ini sangat penting Pak, dapat berupa harmonisasi kebijakan dan standar energi terbarukan yang dapat memfasilitasi perdagangan di ASEAN, termasuk perdagangan karbon kredit yang dapat membantu negara-negara yang mengalami kesulitan mencapai target emisi mereka dengan membeli kredit dari negara lain yang memiliki surplus. Kira-kira begitu Pak Salis. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Adit. Pada Pak Salis, selanjutnya silakan Profesor Haryanto. Terima kasih, pimpinan. Selamat untuk Pak Aditya. Jadi kebetulan saya membimbing beberapa nama Aditya, sehingga pada saat itu Pak boleh konsultasi. Oh ya, oke. Saya pikir Aditya, ternyata Pak Aditya di situ. Artinya apa? Bahwa beliau memang orang yang sangat serius ya, dalam studi ini. Karena yang ditanya adalah hasil ujian tertutup. Jadi di ujian tertutup itu berbagai hal sudah ditanyakan ya, di situ. Nah, Pak Aditya serius untuk menindaklanjuti hasil ujian tertutup dan itu sangat saya apresiasi. Nah, hari ini saya ingin tanya yang umum saja dari hasil penelitiannya gitu ya. Tadi kan ada U terbalik gitu ya di situ. Nah, kalau Indonesia masih mendorong pertumbuhan gitu ya, apalagi pemerintah yang akan datang katanya ingin 8% begitu ya. di situ, nah pastilah emisinya akan naik kan gitu. Nah, saya nggak tahu berapa lama itu untuk mencapai dia mulai menukik gitu ya di situ. Kira-kira bisa dipercepat nggak gitu? Punya itu ya di situ ya. Sebelum kalau gini terus kan, sedangkan kita itu memiliki komitmen ya di internasional kan untuk itu. Nah, menurut Pak Aditya begitu ya, bagaimana caranya supaya kita mencapai menukiknya itu ya dipercepat begitu. Caranya seperti apa? Ya, secara umum aja. Masih.
Terima kasih Prof. Haryanto. Di dalam penelitian ini, kita melihat tadi ada potensi untuk mengikuti kurva U terbalik dan kurva N. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kecepatan titik balik pada kurva U dan kurva N tersebut. Kurva N ini adalah analisis yang lebih jauh dari konsep EKC yang tadi kalau misalkan kita lihat dari slide-slide berikutnya. Ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan awal dalam degradasi lingkungan seiring dengan peningkatan pendapatan. Ada kemungkinan degradasi mengalami peningkatan kembali. Kurva N ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara pembangunan ekonomi dan kondisi lingkungan. Titik balik pada kurva ini tergantung dari beberapa hal yang tadi Prof. Haryanto tanyakan bisa dipercepat. Di antaranya adalah variabel yang signifikan pada penelitian ini, yaitu konsumsi fosil fuel dan konsumsi energi rendah karbon. Dengan adanya konsumsi fosil fuel, memang akan menambah kerusakan lingkungan. Namun dengan adanya koefisien energi rendah karbon, akan mengurangi kerusakan lingkungan yang diharapkan dapat kurva EKC lebih landai dan tetap meningkatkan GDP. Faktor-faktor lainnya yang dapat mendorong percepatan titik baliknya itu adalah teknologi breakthrough. Contohnya penerapan teknologi bersih dan inovasi dalam kendaraan listrik. Perubahan kebijakan lingkungan seperti pajak karbon, standar emisi yang tinggi, dan insentif untuk energi terbarukan. Perubahan struktur ekonomi juga Pak, seperti adanya peralihan dari industri ke sektor jasa yang lebih bersih. Perubahan dari aspek perilaku konsumen menuju produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan juga dapat berpengaruh. Krisis ekonomi Pak, atau lingkungan yang memaksa pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan secara drastis. Juga terakhir, aspek globalisasi Pak, dapat juga mendorong penyebaran teknologi bersih yang dapat berpengaruh terhadap percepatan kurva EKC. Terima kasih. Saya rasa jawaban yang bagus ya, untuk itu. Artinya kita harus kerja keras untuk menurunkan ya penggunaan energi yang menimbulkan emisi. Nah tadi juga menarik bahwa Pak Aditya mengusulkan untuk membuat ya lembaga atau badan yang langsung di bawah presiden gitu ya. Nah kebetulan kan sebentar lagi presiden mau berganti dan juga membentuk kementerian-kementerian gitu ya. Nah mungkin bisa dibentuk satu kementerian seperti ini misalkan. Nah masalahnya adalah seperti hasil penelitiannya Pak Aditya tadi nyatakan bahwa itu lintas kementerian masalahnya. Ya, di Indonesia ini begitu sudah bicara lintas, ya biasanya nggak efektif. Gitu ya. Jadi persoalannya lintas, kemudian dia dikotakkan ke dalam satu kementerian untuk nangani dan sering kemudian nggak efektif gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Aditya lembaga seperti apa gitu ya, karena pengalaman di negara ini ya banyak hal kalau kepala negaranya itu nggak perhatian ya nggak jalan gitu ya di situ. Kalau kepala negaranya nggak punya tools untuk memaksa menteri-menterinya untuk mencapai target-target, kan bisa aja kan kemudian target itu di cascading ke masing-masing kementerian. Kemudian kalau kita belajar dari beberapa negara begitu ya, misalkan seperti di US punya West Wing yang bisa dia menilai gitu ya. Oke, kementerian ini berbicara zero emission, dia prestasinya masih di kuning gitu ya. Nah, presiden bisa negur di situ. Oh, dia ini masih merah, tegurnya lebih kencang gitu kan. Nah, dia sudah hijau, bagus. Nah, apakah lembaga seperti itu yang harus? Nah, kalau lembaga seperti itu berarti dia harus ada di istana presiden gitu ya. Kalau sekarang itu KSP gitu ya, kalau dulu seperti UKP 4 di bawah Prof. Kuntoro misalkan ya, di situ untuk betul-betul menjaga gitu ya target-target di situ. Sebab kalau dia diletakkan di luar biasanya nggak jalan kalau kita bicara multi.
Nah, kira pikirannya Pak Ditya seperti apa? Mumpung pemerintah belum berganti gitu untuk jadi masukan. Masih. Saya sepakat apa yang disampaikan Prof. Haryanto. Koordinasi lintas sektor termasuk sangat sulit di Indonesia. Kalau saya melihat beberapa common practice di negara lain, sektor-sektor yang terkait ini dikumpulkan menjadi satu kementerian yang sama, Pak. Leadernya satu, kemudian seperti di Australia tadi ada climate, ada energy, gitu. Bahkan di Inggris, menterinya bukan menteri ESDM, tapi menteri net zero, Pak. Jadi sudah layaknya bila mana di sini ada yang dapat disampaikan ke, mungkin nanti juga saya coba sampaikan juga ke pemerintah nanti terpilih, perlu dipertimbangkan untuk menyusun suatu lembaga yang khusus di bawah presiden yang tidak berkoordinasi masing-masing melewati beberapa sektor gitu. Harus ada satu institusi yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Apalah itu namanya, mau net zero, mau energy transition atau apa. Sehingga Pak, konkret yang jawaban yang ingin saya sampaikan kepada Prof. Haryanto adalah satu lembaga di bawah presiden, dan itu mencakup beberapa sektor yang terlibat. Bisa berupa Menko atau seperti UPKT 4 seperti yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan atau komentar mungkin dari dalam dulu ya, Ibu Popong, dari Pak Diki, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Hermanto. Pertama, Mas Aditya, selamat sudah sampai pada tahap ini. Ini penelitian yang sangat menarik, sekaligus juga sebenarnya tidak mudah. Ada satu pertanyaan yang mungkin merupakan sintesa akhir. Jadi kalau kita lihat ini kan bicaranya pathway ya, rancang bangun pathway, dan kemudian tadi sudah disampaikan pada level makronya dari pertanyaan penguji luar. Tapi bagaimana dampak pathway tadi terhadap strategi bisnis perusahaan energi, dan apakah itu bisa dilaksanakan segera, khususnya dalam konteks transisi energi? Itu saya. Terima kasih Pak Diki. Salah satu kebaruan dari penelitian ini adalah membahas dari aspek nasional, sektor, dan perusahaan. Banyak studi yang menganalisis terkait dengan NZE di level nasional, banyak. Banyak yang menganalisis di sektor energi, banyak. Banyak juga yang menganalisis di sektor perusahaan, banyak. Namun salah satu kebaruan yang ditonjolkan dalam penelitian ini adalah menganalisis secara simultan dari aspek nasional, sektor, dan juga perusahaan. Bagaimana hubungannya dengan perusahaan? Tentu ini adalah bila mana kita kaitkan dengan hasil dari klaster bahwa rancang bangun NZE pada level nasional dengan karakteristik karakter Indonesia, ini juga sangat relevan jika kita bahas di level perusahaan. Perusahaan energi perlu terus memprioritaskan pasokan, Pak, dan keamanan energi di tengah transisi energi ini. Perusahaan energi juga terus harus meningkatkan investasinya dan aktivitas transisi energi sebagai dukungan penuh kembali kepada pemerintah. Perusahaan energi juga perlu terus memprioritaskan teknologi yang akan membantu negara mencapai target NZE dan energi terbarukan, serta dekarbonisasi bahan bakar fosil yang membantu perusahaan mempertahankan bisnisnya sebagai produsen energi seperti Pertamina, dan penggunaan CCUS dan dukungan sinergi antara perusahaan di BUMN dan juga swasta. Strategi perusahaan juga tadi sudah memiliki kesamaan yang diakibatkannya oleh perang. Pemerintah saat ini sudah kembali mempertahankan ketahanan energi sebagai agenda utama dibandingkan keberlanjutan. Jadi Pak, kalau misalkan kita lihat secara historikal, puncak perkembangan ESG pada tahun 2021 itu, ketika terjadi tekanan terhadap perusahaan minyak dan gas, namun yang tahun ini, pada tahun 2024, sudah mereda. Selain itu, dukungan dari investor perlu dilakukan karena perusahaan migas menghasilkan arus kas di sektor hulu yang masih tinggi. Investasi dari proyek minyak dan gas dilihat lebih menarik dan memiliki pengambilan yang lebih cepat.
Fenomena ini mengimplikasikan bahwa ketahanan energi akan lebih selaras dengan tujuan keberlanjutan serta peralihan dari bahan bakar fosil ke energi rendah karbon yang diproduksi di dalam negeri, yang tentunya ini akan memerlukan waktu yang lebih lama. Seperti itu Pak, kira-kira. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Pada Pak Diki, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan atau komentar dari Pak Zainal. Terima kasih Prof. Hermanto. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau secara teori, konsep, metodologi, ya, apakah signifikan, tidak signifikan, kenapa variabel dan seterusnya, itu sudah kita obrak-abrik di ujian tertutup begitu. Nah, ada tantangan bagi para akademisi itu adalah bagaimana agar hasil riset itu bisa kemudian digunakan sebagai pijakan untuk kebijakan, policy, research based policy. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Adit ini, apa sih yang seharusnya dilakukan? Temuan-temuan apa yang menarik, yang memang ditemukan dari penelitian ini? Lalu, kalau kemudian, katakanlah Pak Adit punya kesempatan ketemu dengan presiden, entah presiden yang 2 bulan lagi akan selesai, atau presiden yang baru, kira-kira apa yang akan Pak Adit sampaikan dan mengapa? Silakan. Baik, Pak Jenal. Saya akan lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan bila mana di Pak Jenal sebagai posisi presiden. Gitu. Dan juga tentunya ini asumsinya jika sudah saya lulus ya Pak ya, karena kalau masih begini mungkin siapa saya gitu kan. Saya juga punya keterbatasan, tentu presiden juga waktunya sangat terbatas. Kurang lebih mungkin seperti ini Pak, beberapa poin yang saya akan sampaikan. Bapak Presiden yang saya hormati, perkenalkan saya Aditya, saya doktor dari IPB, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Fokus penelitian saya terkait rancang bangun NZE nasional. Sebagaimana Bapak ketahui, Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa kita sedang menghadapi krisis besar Pak, yaitu perubahan iklim. Saya sebetulnya setuju dengan beliau Pak, bahwa ancaman ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk beralih ke ekonomi hijau. Namun Pak, hal ini tidak bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi saja. Perlu dilakukan pandangan yang lebih luas secara holistik. Penelitian saya mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga di bawah Bapak telah berupaya Pak untuk menyusun roadmap dekarbonisasi, namun sangat disayangkan, mohon maaf Pak, bahwa roadmap ini belum konsisten. Kondisi kita juga cukup krusial. Indonesia saat ini termasuk negara yang paling rentan terhadap transisi net zero, mengingat adanya risiko aset konvensional yang tidak bisa digunakan kembali. Pak Presiden, dengan kondisi ini saya mengusulkan bahwa untuk menavigasi kompleksitas transisi net zero, sebaiknya terdapat lembaga atau badan yang mempunyai wewenang yang lebih kuat, bahkan yang dapat bertanggung jawab langsung kepada Bapak. Lembaga ini sebaiknya memiliki pathway yang mempunyai kekuatan hukum berdasarkan undang-undang, sehingga tidak bergantung pada siapa pemerintah saat ini dan tetap dapat digunakan pada pemerintahan berganti. Selain itu diperlukan pembentukan ekosistem kebijakan carrot and stick yang merupakan metafora penggunaan reward dan punishment untuk mendorong kondisi yang diinginkan. Pak Presiden, saya memahami waktu Bapak sangat terbatas. Oleh karena itu, saya mohon agar kami diberikan kesempatan waktu untuk memaparkan lebih detail. Insya Allah, saya bersama para profesor dan guru besar di IPB siap menyampaikan paparan yang lebih rinci. Dan sekiranya Bapak memerlukan penjelasan kepada Presiden terpilih sebagai estafet kepemimpinan, kami juga siap mendampingi Bapak untuk menyampaikan hal ini kepada Pak Prabowo. Terima kasih. Begitu Pak Adit sudah cocok menjadi kepala UKP 4 ya. Terima kasih Prof. Hermanto. Jadi Promovendus ini sudah melakukan what if skenario ya. Kalau pertanyaan gini nanti jawabannya gimana ya? Rupanya ditanya sama Pak Jainal ya. Ya, satu pendekatan yang cukup baik saya kira ya.
kesempatan selanjutnya kita dengarkan pertanyaan atau komentar dari Ibu Dr. Popong sebagai perwakilan dari program studi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Pak Adit yang sudah punya effort yang demikian besar untuk bisa sampai di sidang terbuka ini. Saya mengikuti pada saat seminar ya, itu respon dari mahasiswa S3 luar biasa, punya keingintahuan yang besar untuk hal yang sudah diteliti oleh Pak Adit karena memang kekinian, menarik dan penting gitu ya. Nah, baik Pak Adit, saya ingin melihat salah satu hal yang Bapak tulis di sini sehubungan dengan posisi Indonesia di klaster keempat gitu ya. Bahwa transportasi menyumbang emisi paling signifikan di Indonesia gitu. Nah, kalau saya kemudian melihat kondisi transportasi ini, Indonesia ini kalau lihat kendaraan umum dan sebagainya begitu kan ya, itu pasti Bapak dan Ibu juga menyadari sudah harus dibuang gitu ya, banyak dari kendaraan umum. Nah, sementara masyarakat Indonesia masih banyak tuh yang menggunakan itu. Dan itu menjadi bagian dari mata pencaharian mereka gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu, bahkan di luar itu mungkin saya juga termasuk yang masih cukup khawatir kalau saya ditawari untuk berpindah dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar konvensional yang ada beralih ke listrik. Saya masih deg-degan Pak, terus terang gitu ya. Nanti kalau saya dari sini ke Jawa Tengah kemudian sudah habis gitu ya, saya mau ngecas di mana gitu kan ya, saya mau tidur di mana gitu. Itu terus terang saya pernah diskusikan itu salah satunya dengan Pak Diki gitu ya. Nah, menyingkapi hal ini bagaimana menurut Bapak terkait dengan perlunya hal yang berhubungan dengan transportasi ini segera diwujudkan kebijakannya, karena di sini dituliskan masih sangat sedikit gitu ya jumlah yang ditawarkan dan mungkin sekali ini berkait dengan respon masyarakat. Kita nggak tahu bagaimana perilaku masyarakat. Kalau tadi baru melihat satu saja saya sebagai kasusnya, kita nggak tahu bagaimana masyarakat Indonesia yang banyak ini gitu kan ya. Dan satu lagi, seperti apa kira-kira program yang mampu membuat calon konsumen atau masyarakat Indonesia ini untuk segera berputar cara berpikirnya dari penggunaan energi yang konvensional segera ke energi yang terbarukan, atau model lain misalnya penggunaan energi listrik dan sebagainya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Popong. Dalam beberapa studi literatur ditujukan bahwa dengan adanya peningkatan ekonomi itu secara otomatis masyarakat semakin memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan. Namun itu tidak semua dapat diimplementasikan. Tidak semua ekonomi meningkat bahwa masyarakat itu semakin paham, tidak semua gitu. Khususnya di dalam aspek Indonesia. Memang bahwa jika kita kaitkan dengan kurva U terbalik tadi, yang didorong adalah dari aspek pertumbuhan ekonominya, pertambahan ekonomi, kemudian aspek Gini, kesenjangan beberapa pendapatan gitu. Nah, itu berpotensi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Di sisi pemerintah, pertanyaan adalah siapa yang menanggung biaya ini. Gitu. Yang bisa dilakukan adalah untuk tidak membebankan kepada masyarakat, namun kita dapat merubah apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan saat ini, termasuk subsidi. Ya. Subsidi dialokasikan untuk beberapa aspek penting, atau merelokasi subsidi dari yang misalkan yang tidak terpakai bisa ke arah transportasi gitu. Begitu Bu, kira-kira. Mungkin Bapak melihat kan sekarang nih era teknologi juga begitu kan ya, apakah perlu endorsement, apakah perlu influencer atau apa perlu hal lain gitu. Baik.
yang paling dekat dengan kita adalah pendidikan, Bu. Ketika semakin tinggi pendidikan, walaupun bukan masalah S1 jenjang pendidikan atau apa, yang baik itu pendidikan formal dan informal, itu sangat membantu bagaimana masyarakat dapat memahami bahwa kondisi lingkungan merupakan kondisi yang sangat kritis saat ini, dan sebetulnya kita sudah bisa merasakan sebetulnya, karena Bogor sekarang kita sudah terasa sangat panas gitu, Bandung ya itu sudah panas gitu. Nah, diskusi-diskusi ini bisa di level keluarga, di level kampus, khususnya kampus universitas, itu dapat mendorong beberapa penelitian-penelitian yang terkait hal ini, dan di perusahaan pun dapat berupa seminar, konferensi, dan bahkan pertemuan-pertemuan internasional yang tidak lepas dari pembahasan ini. Krisis yang terjadi COVID-19 terakhir adalah belum ada apa-apanya dibandingkan krisis iklim. Saya kira beberapa buku, beberapa aktivis sekarang sudah masuk ke sana, dan bahkan kami di perusahaan Pertamina yang notabene perusahaan sebelumnya oil and gas, sekarang kami sudah memahami bahwa kita tidak bisa hanya dari oil and gas, makanya kita masuk di dual growth strategi, termasuk di renewable. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Karena masih ada waktu, saya mungkin masih bisa bertanya satu ya. Jadi Pak Adit atau Promovendus tadi udah singgung ya bahwa emitters itu banyak sekali ya. Kalau dalam konteks jenis-jenis perusahaan ya, hampir semua sektor, bahkan juga rumah tangga gitu ya. Kemudian juga emitters juga bukan satu negara, tapi hampir seluruh negara di dunia. Tapi bumi kita kan satu, ya, yang artinya adalah emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan di satu negara dan lain negara berpengaruh pada keseluruhan bumi gitu ya, sehingga meningkatlah suhu bumi dan sebagainya. Jadi kalau sebutlah satu negara seperti Indonesia misalnya ya, NZE terimplementasi dengan baik ya, kebijakan di level nasional dan daerah jelas, kemudian implementasi oleh sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan emitters itu juga baik. Tapi negara-negara lain enggak, ya, itu kan akhirnya tidak efektif ya. Artinya kesepakatan internasional itu akan menjadi efektif apabila semua melaksanakan atau mengimplementasikan. Ambil contoh salah satu kesepakatan misalnya Kyoto Protocol ya. Banyak negara sudah menjalankan, tapi ada negara besar tertentu nggak usah disebut ya. Tidak mau menjalankan, akhirnya tidak efektif juga gitu. Jadi dalam konteks NZE ini ya, followers dan leaders itu cukup menentukan ya. Ada negara-negara yang dipandang sebagai followers kayak IG aja gitu ya, itu kalau dia melakukan yang lain cepat melakukan gitu. Tapi kalau ada salah satu dari sekian followers itu tidak melakukan, mungkin akibatnya menjadi tidak efektif. Nah dalam konteks ini kira-kira negara mana ya kira-kira ya yang kalau dia melakukan secara cepat ya juga efektivitasnya bisa kelihatan gitu ya, kemudian diperkirakan akan diikuti oleh berbagai negara yang lain yang mungkin dalam tanda petik statusnya followers. Terima kasih Prof. Hermanto. Saya coba lihat hasil analisis saya juga bahwa jika kita melihat komitmen dan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara, terdapat memang Pak ada beberapa negara yang lebih cepat dibandingkan negara lainnya, yaitu mayoritas di negara-negara Eropa, Pak. Kalau dalam catatan saya, negara yang paling cepat target NZE-nya tahun 2035 itu adalah Finlandia. Di dalam penelitian saya, Finlandia itu masuk dalam klaster kelima. Nah, setelah itu ada Austria, Pak. Di targetnya tahun 2040. Di dalam penelitian saya juga ini masuk ke dalam klaster 5. Lalu apa yang bisa kita
pelajari dari klaster 5 ini sebagai policy innovator yang paling cepat dan implementasinya. Kita dapat belajar bahwa negara-negara dalam klaster 5 ini telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung transportasinya, Bu. Yang tadi Bu Popong sampaikan, transportasi yang ramah lingkungan, kemudian tadi insentif yang untuk kendaraan listrik, dan pengembangan infrastruktur transportasi umum yang rendah emisi. Negara-negara di klaster 5 juga berinvestasi dalam penelitiannya, Pak, dan pengembangan teknologi hijau. Mereka telah berhasil mengintegrasikan sumber energi terbarukan dengan jaringan listrik mereka secara efektif. Indonesia, Pak, di posisi kita, dapat menjalin kerjasama dengan negara mereka untuk berbagi pengalaman dan teknologi. Kita juga perlu membangun infrastruktur untuk mendukung penggunaan energi bersih. Kalau dilihat di dalam konteks Asia, Pak, di target NZE paling cepat itu tahun 2050, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Bahkan Cina yang masuk di dalam klaster 1, yang investasinya paling besar, itu memasang targetnya tahun 2060. Dari Cina kita belajar, Pak, bagaimana mengembangkan sistem perdagangan emisi karbon dioksida dan menarik investasi. Sehingga, Pak, di dalam NZE ini, yang menang itu bukan yang paling cepat, dan yang kalah bukan yang paling lambat. Namun yang menang adalah yang dapat beradaptasi dengan karakteristiknya yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan karakteristik inilah yang dibahas pada penelitian ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Hermanto Siregar yang telah memimpin sidang promosi pada hari ini. Sidang saya tahunkan selama 15 menit untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Promosi mendiskusikan butir-butir kebaruan. Para peserta bisa sambil ngopi dulu, nunggu nanti kita kembali. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sidang promosi saya buka kembali. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan dari Ketua Komisi Promosi dan juga seluruh penguji pada hari ini, maka atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Aditya Nugraha atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi seperti yang telah Saudara jelaskan tadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Hermanto Siregar selaku Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan sekitar 10 menit. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Pertama, saya mengucapkan selamat pada Dr. Aditya Nugraha. Jadi saya ada privilege sebagai Ketua Komisi pertama sekali yang memanggil doktor ya. Kedua, saya berterima kasih kepada para pembimbing atau komisi pembimbing ya, yaitu ada Dr. Zainal Asikin, kemudian Dr. Diki Indrawan, dan satu lagi yang telah berpulang pada saat proses pembimbingan berlangsung, yaitu almarhum Dr. Ikan Fahmi. Kita doakan semoga mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berterima kasih kepada kedua penguji luar komisi, yaitu Bapak Insinyur Salis Aprilian PhD dan Profesor Dr. Insinyur Haryanto. Jadi Pak Salis ini salah satu pimpinan Pertamina sebelumnya, dan Pak Prof. Haryanto ini adalah staf khusus Presiden sebelumnya untuk pangan dan energi ya. Jadi biar Pak Aditya lengkap ya eksposurnya, disiksa dengan pertanyaan-pertanyaan dan berbagai masukan oleh kedua beliau ini, yang satu di tataran kebijakan atau makro, dan satu lagi adalah di tataran perusahaannya. Jadi mereka semua ya, para pembimbing dan para penguji luar
komisi pembimbing berkontribusi positif di dalam membantu. Sekarang tidak promovendus lagi ya, tapi sudah lulusan SB, lulusan ujian doktor ya, tapi belum lulus SB karena masih ada beberapa persyaratan administrasi gitu ya, di dalam membuat suatu disertasi yang alhamdulillah berkualitas. Dan tadi dikatakan oleh Bu Popong ya, dan juga Pak Salis, Pak Arianto, sebagai hal yang cukup kekinian. Jadi novelty yang pertama adalah pada aspek itu. Belum ada dokumen yang berupa published ya, karya ilmiah yang published mengenai NZE ini ya, sehingga kami sendiri sebagai pembimbing ya, waktu pertama membicarakan masalah ini ya, ini adalah suatu hal yang baru ya, artinya tantangannya cukup besar ya, karena ada juga sebelumnya ya hal yang cukup baru beberapa tahun yang lalu terkait energi terbarukan, tetapi sulit data dan sebagainya ya, jadi akhirnya berubah gitu ya kepada yang lain. Tapi Dr. Aditya Nugraha ini dia konsisten dan persisten ya, walaupun bahannya masih terbatas, terus dikerjakan dan sangat intens mengganggu para pembimbingnya ya. Mengganggu di situ harus dipandang sebagai hal yang sangat positif ya, karena dia kalau diberikan satu masukan langsung ditindaklanjuti, dan kalau tidak yakin dengan yang ditulis langsung didiskusikan dengan para pembimbing dan juga penguji. Kebaruan yang kedua adalah jadi aspek makro dan mikro dua-dua disentuh ya, dari suatu konsepsi atau teori yang seluas Environmental Kuznets Curve ya, EKC, makro bahkan global ya, kepada hal yang sifatnya di tataran perusahaan, sehingga bisa mengeluarkan rancang bangun yang kira-kira diperlukan ya, tidak hanya dalam tataran kebijakan tapi juga langkah-langkah di tataran perusahaannya ya. Beruntung karena Saudara Aditya Nugraha bekerja di Pertamina Energy Institute ya, dengan rekan-rekannya meneliti hal itu cukup intens. Dan ketiga adalah dari bentuk bentuk kebijakan atau langkah yang akan dilakukan ya. Jadi dari penyajian tadi kita bisa mendengarkan untuk hal yang merupakan shock yang bahkan lebih dahsyat dari pandemi COVID ya, seperti climate change ini ya. Tidak cukup dengan technological breakthrough ya, tidak cukup dengan terobosan teknologi ya, tapi lebih dari itu harus ada juga institutional breakthrough-nya. Terobosan institusi ini juga katakanlah memang diinisiasi di level global ya, sehingga muncul NZE itu sendiri, tapi itu akan sia-sia apabila tidak diikuti oleh langkah yang mirip atau yang sejalan pada tataran nasional, dan itu pun juga tidak efektif apabila tidak diiringi dengan langkah yang lebih mempertegas di tataran perusahaan. Jadi ini semua dicakup di dalam disertasi Saudara Dr. Aditya Nugraha. Saya kira itu sambutan kami dan novelty yang sudah disampaikan. Harapan kami adalah pemikiran yang sudah disajikan tadi ya bisa digunakan sebagai feedback ya. Ada Pak Dr. Satya Widya Yuda di sini dari Dewan Energi Nasional, Dr. Heri Herudin, kemudian kawan lama saya Dr. Widiawan, juga Dr. Sunarsif, ini teman lama juga ya, Dr. Mawardi, Bapak Sony Fahruri, hadir ya? Hadir ya. Beliau-beliau ini ada di legislatif ya, Bapak Yusran dan
lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan pemikiran yang sudah dikristalisasi dari penelitian Saudara Aditya Nugraha ya, dan dia sampai cuti ya, sampai apa ya. Karena apa, katanya kalau saya berhenti 1 hari 2 hari nanti lupa lagi Pak, jadi saya harus mengerjakan terus-terusan ya. Kami sebagai pembimbing tentu mengikuti saja ya. Jadi bagi yang belum lulus nih seperti itu ya, persistensi itu perlu ya. Jadi gas terus, jangan berhenti dulu, nanti ngegas lagi lama gitu ya. Supaya bisa selesai cepat. Beliau ini 30 bulan selesai ya, 2,5 tahun ya. Nanti lebih lanjutnya Pak Dekan yang akan sampaikan. Demikian kata sambutan kami kepada Saudara Aditya dan juga komisi pembimbing dan sebagainya. Kalau ada dalam penyampaian yang kami barangkali kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan singkat dari lulusan, kira-kira 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses dalam sidang promosi doktor ini. Ilmu tanpa guru seperti bangunan tanpa dasar, ia akan runtuh tanpa bimbingan yang benar. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada para komisi pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing, mendukung, dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu Prof. Hermanto Siregar, almarhum Dr. Idgon Fahmi, Dr. Jenal Asikin, dan Dr. Diki Indrawan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan evaluasi dan masukan yang sangat berharga, yaitu Bapak Salis Aprilian PhD, Prof. Haryanto. Terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani PhD, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia 2020-2024, Dr. Satya Wida Yuda PhD, Komisi 7 DPR RI, Bapak Sony Fahruri MT, Bapak Daniel Purba, Presiden Komisaris PT Badak NGL, Prinsipal Spesialis PT Pertamina Persero, Dr. Heri Herudin yang telah memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan program doktor yang telah hadir juga bersama kita. Dr. Evi Fitriana dari Universitas Padjadjaran Bandung, Chief Ekonomis kita, Pak Sunarsip. Terima kasih kepada para narasumber yang meluangkan waktunya untuk diskusi, yaitu Gubernur Indonesia untuk OPEC 2017, Bapak Widiawan Prawira Atmaja PhD, yang juga hadir bersama kita yang sudah saya gangguin waktu ibadah hajinya. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina New and Renewable Energy, Bapak Fadli Rahman PhD, Asisten Deputi Kemenko Marves, Bapak Tubagus Nugraha MSI. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan sidang promosi, Prof. Nur Azam Ahsani, perwakilan program studi Dr. Popong Nur Hayati, serta pengajar dan staf kependidikan SB IPB. Bapak Ibu, kesempatan belajar di program doktor ini adalah kesempatan pertama di keluarga besar kami. Rasa syukur dan ucapan terima kasih atas doa di setiap sujudnya dan di sepertiga malam terakhirnya kepada ibu saya, Dr. Randaneni Stepianingsih, dan bapak saya, Dr. Randas Maman Muhammad Dahman MBA. Sekitar 30 tahun yang lalu, Bapak pernah meminta kepada kami agar ketiga anak-anaknya dapat melebihi beliau dari segi pendidikan. Hari ini, permintaan itu sudah saya tunaikan. Dan akan segera menyusul adik-adik saya, insya Allah semuanya akan menjadi doktor. Adik pertama saya, kandidat doktor dari Wageningen University Belanda, Muhammad Ihsan Sidik, SPT, MSc. Adik bungsu saya, kandidat doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia, Mugi Puspita, SPI, MM. Pencapaian ini tidak lepas dari pengorbanan istri tercinta, Fatma Yuni SSI, yang telah mendampingi saya dengan penuh kesabaran, yang membuat segala tantangan terasa lebih ringan dan setiap pencapaian menjadi lebih berarti. Kedua anak kami, Rafa Ditya Azada Froskintara, Nusaibah Wafika Ditya, ayah sampaikan kepada kalian bahwa pendidikan itu memang penting, tapi yang lebih penting adalah kemauan untuk belajar, serta bagaimana kita dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Rekan-rekan DMB 18 dan seluruh mahasiswa IPB, terima kasih atas perjuangannya. Karena hidup adalah perjuangan yang tak pernah berhenti sampai mati.
Semangat api yang menyala boleh meredup, tapi jangan sampai kau padamkan api itu. Rekan-rekan dari Pertamina, Mas Eko, Mas Yusran, yang telah hadir dari kantor Pertamina Pusat Jakarta, terima kasih atas segala dukungannya. Dan tentunya para hadirin yang berkenan hadir langsung pada sidang promosi ini. Umar bin Khattab pernah berpesan, menuntut ilmu ada 3 tahapan. Jika seorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua, ia akan rendah hati. Dan jika ia memasuki tahapan ketiga, ia akan merasa dirinya tidak tahu apa-apanya. Jika dianalogikan pada tataran pendidikan, ketika selesai S1, mungkin kita sombong karena kita sudah jadi sarjana. Ketika selesai S2, kita lebih rendah hati karena mungkin kita lebih dewasa. Dan ketika selesai S3, Pak, justru kita memahami bahwa kita tidak ada apa-apanya karena menyadari bahwa betapa luasnya pengetahuan yang belum terakumulasikan dalam hasanah pemahaman manusia. Semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi, semangat, kekuatan, dan untuk membuka jalan yang lebih bermanfaat. Demi zat yang ubun-ubunku berada di tangannya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal baik yang diterima. Ilmu sing jadi balan balik ke Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, izinkan saya membacakan sambutan dari Rektor IPB. Untuk setiap lulusan doktor, Pak Rektor berkenan memberikan sambutan secara tertulis. Kalau tidak hadir, maka izinkan saya membaca karena ini sambutan Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Aditya Nugraha atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga beserta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Hermanto Siregar, Dr. Zainal Asikin, dan Dr. Diki Indrawan atas curahan waktu, pemikiran, perhatian, dan pembimbingan penelitian, penulisan disertasi sampai dengan kelulusan pada hari ini. Kepada Insinyur Salis S. Aprilan, MSc PhD, dan juga Profesor Dr. Haryanto, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar Pembimbing. Kehadiran Bapak berdua memberikan bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi sampai dengan tataran ini. Izinkan saya menyampaikan sertifikat untuk Bapak berdua. Mohon maaf, sertifikatnya bisa dijadikan akunan. Tapi saya kira itu bisa menjadi pintu untuk mengetuk pahala. Mudah-mudahan insya Allah. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi MB, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Sekolah Pasta dan Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih. Kepada Saudara Aditya Nugraha, gelar doktor yang baru saja Anda terima adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh satu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu produktif dalam pengembangan mencari ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaharuan dan keunggulan disertasi saudara sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dan dianalisis, dan kemudian dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih, dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan, baik pada ujian tertutup maupun sidang terbuka pada hari ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya menjadi modal untuk pengembangan karir saudara di masa depan. Penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat menghasilkan iptek yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian saudara juga diharapkan akan memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis. Saya keluar sedikit dari pidato Rektor, sekedar informasi untuk para hadirin sekalian. Jadi Pak Dr. Aditya Nugraha ini
dari hasil penelitiannya telah mempublikasikan 3 tulisan. Yang pertama di International Journal of Energy, Economic and Policy, ini terindeks Scopus Q2. Jadi kalau sekarang ribut di mana-mana pengen jadi profesor sulit nulis Scopus, beliau udah punya ini paling tidak ya. Gitu ya. Kemudian sudah ada juga paper yang lain yang terbit di IOP Conference Series Earth and Environmental Science, itu juga terindeks Scopus. Kemudian paper yang ketiga, insya Allah kita doakan akan segera terbit di The Economics of Energy and Environmental Policy. Ini juga Scopus Q2. Jadi kalau 3 terbit, ini hal yang luar biasa. Yang lebih mengharukan lagi, Pak Aditya Nugraha lulus dengan IPK 4,0. Tidak hanya itu, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi Pembimbing bahwa masa studinya 30 bulan. Jadi masa normal studi S3 itu 36 bulan. Beliau bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Sebagai perbandingan, saya studi dulu S3 59 bulan, Pak. Jadi ya hampir 2 kali lipat dari beliau lah gitu ya. Kira-kira. Oke, sehingga dengan segala prestasi yang dicapai menjadi sangat wajar kalau IPB memberikan predikat kelulusan cum laude kepada. Oke, akhirnya predikat dan gelar yang saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapat nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar saudara segera menyelesaikan semua persyaratan administrasi wisuda sehingga segera bisa bertugas kembali. Kepada hadirin yang hadir pada hari ini telah mengikuti dengan penuh hikmat, kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Selanjutnya, sebelum kita berikan ucapan selamat, karena di sini hadir banyak pimpinan beliau, mohon berkenan untuk memberikan catatan selamat ataupun namanya. Yang pertama kepada Bapak Dr. Satya Widya Yuda, beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020 sampai 2024. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani, pimpinan sidang, dan Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar sebagai Komisi Pembimbing, Dr. Zainal Asikin, dan Dr. Raden Diki Indrawan, serta penguji luar, sahabat saya, Dr. Salis Safi Aprilian, dan juga Profesor Dr. Insinyur Haryanto. Dan di sini juga hadir Ketua Program Studi, Ibu Popong, Dr. Insinyur Popong Nurhayati. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menyimak dari apa yang dilakukan oleh Dr. Aditya Nugraha. Jadi pertama kali tentunya cukup bangga dan luar biasa atas capaian prestasinya yang sudah diwujudkan pada pertanggungjawabannya secara ilmiah di depan tim penguji baik dari dalam ataupun dari luar. Namun demikian sedikit saja saya ingin memberikan tambahan saja karena di dalam tesis seorang doktor itu pasti ada sesuatu yang unik, ada novelty yang bisa diambil, namun saya tidak ingin masuk di dalam substansinya, tetapi lebih kepada apa yang dikontribusikan di dalam ilmu pengetahuan, khususnya di dalam teori. Saya melihat ada 4 langkah yang diambil di dalam penelitian ini yang saya harapkan mudah-mudahan, karena ini saya menyimpulkan secara singkat, bahwa apa yang dilakukan dengan menggunakan beberapa teori, ya, ada 4 teori yang tadi diwujudkan. Setiap teori itu berdiri sendiri mungkin, ya, seperti stepwise regression itu mungkin berdiri sendiri. Cluster analysis juga non-parametric, lantas sintesa dan in-depth interview. Itu mungkin secara teori mereka sendiri-sendiri. Namun demikian dengan menggabungkan beberapa teori tersebut menjadi satu kesatuan untuk mendefinisikan tentang rancang bangun net zero emission, mudah-mudahan ini mempunyai satu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Karena saya yakin rancang bangun net zero emission hanya satu topik yang mungkin bisa berubah dari topik yang lain. Maka saya harapkan mudah-mudahan betul, jadi langkah yang diambil oleh Pak Dr. Aditya Nugraha ini dengan 4 teori yang digabungkan tadi
itu applicable for all. Jadi kita tidak mesti harus berbicara tentang net zero emission, kita bisa juga berbicara tentang apapun yang menyangkut mengenai rancang bangun. Dengan demikian teori tersebut akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh researcher ataupun ilmuwan gitu yang menekuni untuk melanjutkan tesis yang dipresentasikan dengan baik oleh Dr. Aditya Nugraha tadi. Namun demikian, karena tadi sedikit banyak menyangkut mengenai substansi, saya kebetulan sebagai anggota Dewan Energi Nasional hingga bulan Maret kemarin, Pak, tahun 2024, dan menjadi PIC di dalam energi transisi. Sehingga terlibat penuh di dalam semua senario yang ada di dalam energi transisi. Ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan dan otomatis ini menjadi challenge daripada Dr. Aditya untuk melihat real world, ya apa yang bisa disajikan dari serangkaian research yang baru saja dilakukan. Satu adalah institusi itu ada, Pak. Institusi Dewan Energi Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Energi tahun 2007 waktu itu diketuai oleh Bapak Presiden. Anggotanya ada dari unsur pemerintah itu ada 7 menteri, dan dari unsur pemangku kepentingan seperti saya yang dipilih oleh DPR dan dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Idealnya sudah ada di sana, Pak. Namun kalau kita melihat kebijakan energi nasional yang merupakan produk daripada Dewan Energi Nasional, itu tidak mempunyai law enforcement yang cukup. Jadi tidak ada penalti, Pak. Apabila semua senario yang kita lakukan itu dilanggar oleh kementerian-kementerian terkait. Walaupun produk hukumnya, jadi tidak sembarangan, Pak, produk hukumnya. Jadi kalau kita berbicara kebijakan energi nasional itu PP, Pak. Dan PP 79 tahun 2009 itu 14 ya, itu adalah disetujui oleh DPR. Satu-satunya PP yang melalui mekanisme DPR. Lantas yang kedua, turunan daripada kebijakan energi nasional itu ada rencana umum energi nasional. Dan itu dalam bentuk perpres. Yang kurang hingga hari ini adalah setiap kali ada langkah dari kementerian terkait yang berkontribusi di dalam kebijakan energi nasional tersebut, apabila tidak diikuti, tidak mengikuti daripada Ken dan Ruen tadi, tidak ada penaltinya, Pak. Maka kita harapkan di dalam revisi Ken yang nanti kebetulan hari tanggal 29-nya akan dilakukan oleh Menteri SDM selaku Ketua Harian, akan dititipkan pasal-pasal yang memungkinkan mengikat sehingga ada konsekuensi hukum apabila tidak dijalani. Jadi saya rasa tadi concern daripada Dr. Aditya sangat valid, dan mungkin frustrasi melihat dari kenyataan yang tidak ada satu institusi yang cukup mempunyai kekuatan gitu ya di dalam mengeksekusi. Ini selalu akan menjadi keluhan daripada banyak pihak. Mudah-mudahan nanti dengan dititipkannya pasal yang mengikat tersebut, itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Lantas yang saya ingin juga mengapresiasi tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Aditya adalah research paper yang ada di Scopus tadi, Pak. Kayak dari sekian banyak doktor ataupun uji sidang promosi atau sidang terbuka yang saya ikutin, jarang sekali ya sebagai kandidat doktor yang menjadi doktor pada hari itu bisa saya akses di Scopus yang research papernya sudah muncul. Dan ini merupakan satu terobosan yang menurut saya IPB menjadi satu institusi perguruan tinggi yang baik ya, yang akan mempromosikan bahwa setiap mahasiswa PhD-nya memproduksi research paper di dalam perjalanan untuk menjadi doktor. Bukan setelah jadi dokter, tapi di dalam perjalanan menuju dokter. Dengan demikian, begitu lulus, orang akan pengen tahu siapa sih sebetulnya Dr. Aditya Nugraha, akan mudah diakses. Karena disinilah menjadi nilai yang seakan dihargai oleh dunia keilmuan, khususnya dunia internasional. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan saya harap jangan frustrasi ya terhadap kenyataan. Ya. Ekosistem hijau kita masih belum terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya juga senang disinggung mengenai konsistensi. Ya, Indonesia sebagai coal producer terbesar, Pak, hari ini. Bagaimana kita menyaksikan demand daripada batu bara meningkat, Pak. Hari ini 750 juta ton, Pak. Yang harusnya, idealnya adalah produksi batu bara itu akan berkurang karena demand-nya berkurang. Berarti apa? Dunia tidak konsisten dalam hal ini.
Ini menjadi challenge yang luar biasa yang tentunya harus kita hadapin sehingga ke depan kita mengetahui bagaimana kita memanuver. Finlandia sebagai salah satu contoh, tapi tidak bisa apple to apple karena Finland bukan fossil fuel country, Pak. Tapi Indonesia mungkin akan sedikit kita lihat Australia sebagai negara tetangga yang mereka juga punya batu bara, dia ada fossil fuelnya, dia ada minyak dan gas, maka bisa kita bandingkan kira-kira NZE mereka dengan kita di kemudian hari. Hal-hal demikian menurut saya menjadi tantangan ke depan dan mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat daripada Dr. Aditya Nugraha untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satya Widya Yuda. Jadi memang di kami wajib setiap mahasiswa harus menerbitkan dan ini Provendus, bukan Provendus, Pak Aditya Nugraha sekarang sudah lulus, Dr. Aditya Nugraha ini termasuk yang bagus karena sudah terbit dan itu Scopus Q2, Pak. Tidak mudah untuk tembus Scopus Q2. Pagi ini bimbingan Pak Hermanto juga, ujian tadi pagi jam 9, tembus juga masih ada rasanya Ibu. Nah, ini teman sekelasnya Pak Aditya gitu ya, itu tembus Scopus Q1 gitu, di dan beliau berdua ini yang harusnya 3 tahun cukup 2,5 tahun Pak. Yang saya pegang kepala ini jidat sih. Gimana caranya selesai? Karena saya 59 bulan Pak, jadi beliau 30 bulan. Baik. Kemudian yang berikutnya kami mohon perkenan Bapak Dr. Renat Heri Hairudin. Nah, ini barangkali ada yang nanya-nanya Renat itu apa? Ini satu guru dengan saya. Oh lagi meeting, nggak mungkin ya. Renat itu Dr. Rerum Naturalium. Ini biasanya gelar dari negara-negara yang berbahasa Jerman Pak. Jadi pakai gitu ya. Kalau saya Rerpol, Rerum Politicarum. Beliau sedang rapat? Oke, ya sudah. Nggak apa-apa kalau gitu tidak jadi. Saya kira nanti bisa lain waktu. Saya kira demikian. Terima kasih sekali kepada semua hadirin yang berkenan hadir untuk menyimak kelebihan dari Pak Aditya Nugraha. Yang terakhir mohon Pak Aditya Nugraha didampingi keluarga, mungkin putra-putri dan ibu, istrinya, dan orang tua kalau ada boleh juga hadir ke depan untuk menerima ucapan selamat dari kita semua. Nanti ucapan selamat dimulai dari Komisi Pembimbing Profesor Hermanto. Silakan Pak Aditya.